Selamat datang di acara seminar KPK pada malam hari ini. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama pada malam hari ini. Ya, ini susah dibedakan antara seminar KPK atau acara reuni mantan jemaat Nazaret juga ya. Jadi campur-campur. Ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa bersama-sama berkumpul, kita bersekutu, dan kita juga boleh belajar bersama-sama pada malam hari ini. Ya, kita akan angkat satu pujian. Ya, Coach Yoel akan memimpin kita memuji Tuhan. Tetap dalam keadaan mute, kita boleh ikuti bernyanyi di tempat kita masing-masing, tapi dalam keadaan mute ya. Teks lagunya bisa dilihat di kolom chat. Silakan Coach Yoel. Selamat malam Bapak Ibu, mari sama-sama kita naikkan satu pujian yang mengatakan syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kalau duka dan kesal. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kalau duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Terima kasih Coach Yoel. Ya, banyak hal yang bisa kita syukuri, terutama pada masa-masa sekarang ini. Ya, untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan, untuk pekerjaan, ya, untuk keluarga, terutama untuk keluarga ketika ada orang-orang di dekat kita yang mensupport kita, ya, yang bisa saling mendukung melewati masa-masa yang sulit ini. Itu suatu anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita memulai acara kita. Saya akan pimpin kita semua.
Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan ke dalam hidup kami. Untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang masih Tuhan cukupkan, walaupun di dalam masa yang sulit ini, yang dikatakan mulai memasuki resesi dan kesulitan ekonomi, Tuhan tetap memeliharakan kami. Kami juga bersyukur untuk keluarga di mana kami bisa berada di tengah-tengahnya. Suatu keluarga yang hangat, keluarga yang saling mendukung, keluarga yang saling mengasihi. Dan kami juga bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul lewat fasilitas Zoom ini, untuk kami boleh menyapa satu dengan yang lainnya, bersekutu dengan satu dengan yang lainnya. Dan juga kemudian untuk kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami boleh merawat keluarga kami. Seringkali kami hanya memperhatikan hal-hal yang fisik, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi saja ketika kami berbicara tentang kehidupan keluarga. Tapi hal-hal yang menyangkut kejiwaan, emosi, mental seringkali terabaikan, walaupun itu sangat penting untuk keberlangsungan dari satu keluarga. Karena itu pada malam hari ini kami mau belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana kami bisa merawat mental keluarga. Bagaimana kami juga bisa mengetahui seberapa keadaan kejiwaan keluarga kami sehat atau tidak. Biar Tuhan sendiri yang boleh menolong kami, untuk kami belajar, untuk kami memetik sesuatu yang bisa kami manfaatkan, kami terapkan di dalam keluarga kami. Secara khusus kami berdoa untuk Pendeta Julianto yang akan menyampaikan materi. Biarlah hikmat dan bijaksana Tuhan boleh menguasai beliau, sehingga beliau boleh menyampaikan kepada kami dengan kata-kata yang mudah dimengerti, kata-kata yang jelas, sehingga itu benar-benar bisa membuka mata hati kami, untuk kami mengetahui rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi keluarga kami masing-masing. Kami mau serahkan acara kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang sendiri yang boleh menolong kami semua, sehingga sungguh-sungguh acara ini boleh memberkati kami semua yang hadir. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan memulai penyajian materi oleh pembicara kita. Ya, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan ya selama penyampaian materi. Semua peserta seminar ini harap audionya di-mute ya. Video ya disarankan untuk tetap dibuka supaya kita juga bisa ada feedback ya, reaksi atau apa gitu. Kemudian nanti setelah ini akan ada 2 sesi penyampaian materinya ya, sekitar 20-25 menit satu sesi, kemudian diikuti dengan tanya jawab, kemudian break baru masuk ke sesi kedua ya. Nah, nanti akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Bapak Ibu bisa menanyakan lisan secara langsung, secara lisan, atau juga memposting pertanyaannya lewat kolom chat ya. Setelah mulai penyajian materi, nanti akan chatnya hanya bisa ke host saja dan hanya untuk digunakan untuk menyampaikan pertanyaan ya. Itu tata tertib kita supaya penyampaian seminar boleh berlangsung dengan lancar. Oke, saya akan memperkenalkan pembicara kita malam hari ini. Ya, sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi karena kita semua sudah sangat mengenal beliau. Ya, Pak Julianto Simanjuntak ya, banyak jabatan-jabatan, peran-peran yang melekat padanya. Ya dosen, ya konselor, ya pendeta, rohaniwan, ya
Eh, Beliau sudah menikah ya, walaupun ganteng dan muda, jangan dilirik-lirik ya. Punya satu istri, Roswita, dan juga dua anak, Josephus dan Mose. Ya, beliau dan istri mempunyai kerinduan dan juga visi yang sama untuk kemajuan konseling di Indonesia. Ya, mereka punya kerinduan, punya visi supaya di tahun 2030 ya di setiap kota di Indonesia itu berdiri satu, setidak-tidaknya satu pusat konseling. Ya, ya, sebenarnya ya ada tambahannya lagi sebagai pusat konseling Kristen ya. Dan itu sudah mulai diwujudkan pada tahun 2002. Pak Julianto bersama istri merupakan founder daripada Lembaga Konseling Keluarga Kristen LK3. Kemudian pada tahun 2009 juga beliau bersama istri juga mendirikan Yayasan Peduli Konseling Nusantara yang disebut dengan Pelikan. Ya, saya kira cukup untuk itu. Kita akan segera memasuki penyampaian materi. Ya, kita bisa berkonsentrasi supaya kita boleh memetik manfaatnya. Kepada Pak Julianto, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Suaranya masih mute ya, Pak? Bisa muncul. Suara saya masih mute? Bentar ya. Oke, bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Pak Julianto, silakan. Bisa, Pak Jul. Baik, selamat malam. Saya senang bisa mendapat undangan sharing bersama dengan jemaat GKT Nazaret. Tema kita adalah seputar family mental health. Ya. Saya kira banyak gereja belum begitu care dengan tema kesehatan mental. Kadang kalau temanya bisnis, mungkin lebih banyak yang tertarik. Tapi ini tema yang sangat krusial di masa pandemi yang kita tahu bahwa orang mulai sadar tentang kesehatan mental. Psikolog, teman-teman saya yang konselor, psikiater itu laku keras sekarang ini. Ya. Bahkan mereka rela berbayar mahal karena bingung menghadapi isu kesehatan mental. Saya ingin mulai dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5. Teks ini jelas menekankan, ini suatu doa dari Rasul Paulus, di mana Tuhan sebenarnya ingin sekali baik roh, jiwa, dan tubuh kita itu dalam keadaan oke, ya, dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna pada waktu Kristus datang. Jadi Alkitab itu sangat menekankan kepedulian kita itu bukan hanya pada kesehatan fisik atau kesehatan rohani kita. Ada aspek kesehatan mental, kesehatan jiwani yang juga diperhatikan oleh kitab suci. Waktu saya mengambil studi counseling di Satya Wacana, saya jadi mengerti bahwa shalom sebagai tanda akan kerajaan Tuhan, itu salah satunya adalah sehat secara mental. Bukan hanya sejahtera secara fisik atau sejahtera secara iman. Dan salah satu panggilan yang sangat penting dalam kitab suci,
yang ditampilkan, yang ditunjukkan oleh Kristus selama dia menjadi manusia adalah panggilan pelayanan di bidang kesehatan mental. Meskipun zaman itu masih sangat dominan menggunakan istilah kerasukan setan. Tapi saudara-saudara, dalam counseling kesehatan mental, Alkitab sangat menjabarkan betapa Kristus itu peduli dengan kesehatan mental. Dan salah satu pelayanan yang paling diabaikan oleh gereja adalah pelayanan di bidang kesehatan mental. Jadi doa ini sangat menegur kita sekalian. Betapa kita kurang peduli bukan hanya dengan kesehatan mental orang lain, kesehatan mental jemaat yang lain, bahkan kesehatan mental kita sendiri. Kita tidak begitu aware, tidak begitu care untuk merawatnya secara maksimal. Nah, sekali lagi selama masa pandemi ini nampaklah kesehatan mental kita ternyata sebenarnya rapuh. Ketika kita harus ada di rumah, ketika bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, mulai muncul tekanan-tekanan yang dulu bisa kita abaikan, yang bisa kita lari ke, barangkali kita ke mall, kalau kita suntuk bisa kita cari makan ke kafe, ya anak-anak kita bisa hang out, tapi tiba-tiba kita dikurung. Mulai tekanan-tekanan itu muncul, konflik tidak terhindarkan, dan sebagainya. Pertanyaannya, mengapa kesehatan mental itu paling diabaikan? Terutama di gereja, saya tidak mengerti, saya setidaknya pernah pergi ke 33 provinsi, lebih dari 110 kota. Jarang sekali saya menemukan gereja itu punya tenaga kesehatan mental, atau punya pusat counseling kesehatan mental, atau profesional di bidang kesehatan mental. Saya menemukannya jarang sekali, ada 1 atau 2 saja. Bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat sinodal. Ya. Nah, saudara, ada 3 hambatan kenapa gereja dalam hal ini atau orang-orang Kristen tidak begitu peduli dengan masalah kesehatan jiwa. Yang pertama, ini adalah karena sebagian besar atau hampir semua orang Kristen di Indonesia itu berlatar belakang agama suku. Agama suku Batak misalnya. Ya, sebelum Nomensen masuk ke tanah Batak, kita sudah punya agama suku Batak. Nama dewa, nama Tuhan kita adalah Mulajadi Nabulun. Demikian juga suku-suku yang lain. Ambon, Timor, Papua, Jawa. Nah, saudara, dalam konsep agama suku, semua penderitaan, semua penyakit, itu diyakini disebabkan oleh roh jahat. Sehingga zaman dulu, orang tua kita, leluhur kita, pergi memberikan sesajen ke kuburan, ke sungai, ke gunung. Nah, setelah jadi Kristen, setelah menjadi orang Kristen, itu dilarang oleh pendeta. Ya, akhirnya orang Kristen tidak berani pergi ke dukun, tidak berani memberikan sesajen. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian ada sakit, penderitaan yang parah seperti gangguan jiwa, mereka tidak pergi ke dukun, tapi pergi ke mana? Mereka pergi ke pendeta. Bahwa yang sebentar ini, apakah suara saya masih didengarkan? Masih Pak Jul. Bu Jenny? Tadi sempat Iya, putus sebentar ya. cuman agak tajam tadi, berbeda Bentar dari ya. yang awal. Ini apakah bisa didengarkan? Bisa Pak Jul? Bentar ya. Masalah ini.
Bisa didengar dengan baik? Ya, siap. Oke, sorry sekali lagi. Nah, saya ulangi, saudara-saudara. Jadi pada waktu orang Kristen ini menjadi orang Kristen, mereka tidak lagi berani pergi ke dukun, tidak berani lagi memberi sesajen, tapi mereka pergi datang ke pendeta. Tapi apakah konsep mistik tadi bahwa gangguan penyakit itu disebabkan oleh roh jahat hilang? Tidak. Malah disuburkan oleh dogma gereja yang belum mengintegrasikan ajarannya itu dengan psikologi, dengan psikiatri, masih berpaku pada abad pertama yang mempercayai bahwa semua penyakit-penyakit itu adalah karena roh jahat, karena setan. Sehingga pelayanan yang paling banyak di gereja adalah didoakan, ditengking, mengusir setan-setan. Kenapa? Karena di sekolah teologi hampir tidak belajar psikologi abnormal. Kami tidak belajar mengenai psikiatri, kami tidak belajar mengenai counseling klinis, sama sekali tidak. Sehingga kami diajar hanya adalah mendoakan, menengking, dan mengusir setan-setan. Ditambah lagi ada budaya malu, menganggap gangguan jiwa itu sebagai kutukan, akibat dosa, dan karena kerasukan. Akhirnya orang malu untuk cerita ini dianggap sebagai aib. Inilah alasan kenapa pelayanan counseling tidak tumbuh dengan subur di gereja, walaupun itu diamanatkan dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus, bahwa pelayanan counseling itu adalah satu pelayanan tanda shalom kerajaan Allah. Pelayanan kesehatan adalah satu mandat dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu pelayanan kesembuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat akar kenapa banyak orang Kristen tidak peduli dengan kesehatan mental, karena mengingat bahwa semua nanti penyakit bisa didoakan oleh pendeta. Nah, saudara yang kekasih, dan salah satu korban dari isu ini, termasuk juga di Amerika, pada sekitar tahun 19 awal, ada seorang pendeta yang akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena menderita skizofrenia. Itu penyakit psikotik yang salah satu yang paling parah dalam gangguan jiwa adalah skizofrenia, yang orang awam selalu bilang gila. Di mana alam pikiran, alam perasaan, alam kemauan, dan alam perilaku sudah tidak nyambung satu sama yang lain. Dan majelisnya membawa dia ke rumah sakit jiwa pemerintah, dan dia di sana dilupakan selama-lamanya oleh gereja. Minimal selama 15 tahun dirawat, dia tidak pernah diperhatikan oleh gerejanya. Suatu hari dia melihat penglihatan dan sembuh, dan dia berkata, kalau orang Kristen patah kaki, banyak rumah sakit Kristen yang merawatnya di seluruh negara bagian Amerika, bahkan dengan biaya gereja. Tapi, kalau orang Kristen patah hati, broken heart, sakit jiwa, dia dikirim ke rumah sakit jiwa pemerintah, dan di sana dilupakan selama-lamanya oleh gereja. Saya tidak tahu, andai kata saya masuk rumah sakit jiwa, kena depresi misalnya, atau Profesor Jenny, ini andai kata seumpama jikalau sekiranya masuk rumah sakit jiwa, saya nggak tahu apakah Anda mengunjungi kami. Mungkin Anda pikir, masa psikolog, konselor sakit jiwa? Bisa. Nanti saya akan cerita. Saya pernah mengalami depresi bersama dengan 2 anak saya pada waktu tahun yang sama. Jadi saudara, depresi ini atau anxiety ini sama dengan sakit perut, sakit kepala, yang ada obatnya. Bukan karena dosa, bukan karena kurang iman, bukan karena kurang rohani, bukan karena kurang doa. Itu adalah penyakit yang sama dengan penyakit lainnya. Tapi sama dengan zamannya Anton Boysen, orang tidak mengerti, ini dikira kerasukan setan, ini dikira akibat dosa, ini dikira roh jahat. Dan mungkin itu sebabnya saya tergoda untuk belajar counseling akhirnya. Pada tahun 1989, saya studi di Satya Wacana. Background-nya ialah karena saya tumbuh besar di tengah-tengah keluarga yang mempunyai masalah kesehatan mental. Ayah saya penderita depresi, ibu saya juga. Ayah saya pecandu alkohol, ibu saya hampir mabuk setiap malam. Tidak heran 5, kami dari 7 bersaudara. Ini gambar saya bersama saudara saya 7, saya nomor 6, ya, duduk paling kanan, yang mukanya imut-imut, ya. Dari kecil udah kelihatan muka pendeta, ya. Dan saya, waktu saya tes masuk SCT Reform mengambil counseling, saya baru sadar saya juga punya gangguan jiwa tertentu, seperti hipokondria,
saya punya kecenderungan depresi. Ya, jadi saudara-saudara, ketika saya menyadari bahwa keluarga saya mengalami gangguan jiwa, depresi, alkoholik, yang belasan tahun, puluhan tahun, baru akhirnya bisa ditolong. Saya sedih, karena saya membaca di jurnal, di buku-buku, ada pusat-pusat counseling kesehatan mental yang bisa dengan cepat menyembuhkan gangguan jiwa. Dan saya sedih, bahkan marah waktu itu. Kenapa gereja tidak menyediakannya? Tahun itu tahun 1989, kira-kira 30 tahun yang lalu. Saya terpanggil untuk studi konseling. Anak sulung saya menderita depresi. Waktu dia mulai kuliah di Manila, di usianya 20 tahun, dia mengalami depresi. Persis saya, umur saya 20 tahun, di I3 Batu Malang, saya menderita depresi dan ada pikiran untuk bunuh diri. Dan ketika anak saya depresi di Manila, pada tahun yang sama, anak bungsu saya, Moze, juga mengalami depresi tahun 2014. Artinya akut ya, sudah mulai akut dan kami membawa ke psikiater. Kami membawa ke 9 psikolog. Kami membawa 3 konselor. Pada tahun yang sama, saya juga menderita depresi dan anxiety. Karena pada waktu itu serangan badai depresi Moze, adiksi Moze dengan game online 8 jam sehari. Betul-betul komunikasi kami sangat buruk, sangat miskin, sangat minim, sangat dingin. Dan itu goncangan badai depresi tahun 2014 sampai 2015. Kami 3 mengalami depresi. Tapi karena saya punya kemampuan self-healing, saya mau punya kemampuan self-counseling, saya bisa recover, saya bisa masih tetap aktif, tapi anak saya sudah tidak bisa sekolah. Kepala sekolahnya melarang, tidak boleh sekolah, kecuali dirawat dulu oleh psikiater. Dan kami merawat dia lebih kurang 6 bulan pada waktu itu. Sampai akhirnya sembuh dan kemudian sekolah ke Amerika. Kalau Tuhan berkenan, Desember ini, Mozi akan lulus dari Dallas Baptist University di Texas. Dan saudara-saudara, catatan ini, keluarga harus sadar bahwa kesehatan mental itu diwariskan. Ya, dari generasi ke generasi. Ayah saya mengalami gangguan depresi. Saya mengalami gangguan depresi. Anak saya mengalami gangguan depresi. Dan saudara-saudara, ini akhirnya diputuskan rantainya di anak saya. Anak saya terus kemudian belajar mengenai kesehatan mental. Dia mengikuti training di bidang trauma healing. Dia counseling selama 1,5 tahun. Dan dia sungguh-sungguh belajar mengenai kesehatan mental. Karena dia melihat bahwa ada warisan buruk dari ayahnya yang diwarisi daripada opung atau kakeknya, yang dia harus putuskan rantai itu. Nah, sekali lagi kami melewati begitu badai depresi pada tahun 2014-2015. Bedanya ialah kami siap. Saya menghadapi begitu banyak klien mengalami gangguan jiwa di ruang counseling. Mereka tidak siap. Nah, saudara, gereja perlu menyiapkan untuk jemaatnya mengerti isu ini. Apa saja yang mesti dipahami. Ya, saudara. Dan saya masuk ke apa penyebab utama gangguan jiwa. Penelitian longitudinal selama 60 tahun di Harvard University ditemukan bahwa penyebab utama adalah karena dibesarkan tanpa kasih sayang. Mereka yang dibesarkan tanpa kasih sayang itu 5 kali lebih banyak menderita gangguan jiwa dibandingkan orang yang mengalami pola asuh yang penuh kasih sayang. Saudara mesti memperhatikan ini. Mereka lebih, kalau orang yang dibesarkan dengan kasih sayang, mereka tahu keseimbangan antara kerja dan keluarga. Mereka tahu apa artinya menikmati libur. Mereka tahu apa artinya menikmati hobi. Ya. Mereka tahan dengan depresi. Tapi yang dibesarkan tanpa kasih sayang, itu banyak sekali menghidup gangguan jiwa, adiksi, depresi, dan gangguan jiwa lainnya. Itu sebabnya, sebagai konselor Kristen, saya percaya bahwa pemulihan dari gangguan jiwa, terapi utamanya adalah cinta kasih. Nanti saya akan jelaskan secara detail. Matius 22 sebagai hukum utama dan pertama dalam kitab suci adalah perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan seterusnya. Dan kasihlah sesamamu juga sama dengan segenap hati, jiwa, dan tenaga. Yang seperti dirimu sendiri. Maka kemampuan, misalnya kemampuan self-love, ya, kemampuan untuk self-care, kemampuan untuk mencintai diri sendiri, itu adalah salah satu terapi yang paling baik dan saya ajarkan di ruang counseling saya. Karena banyak orang tumbuh tanpa kasih sayang. Dia menikah dengan orang yang egois, dia tidak juga peduli sama dia.
Ketika anak-anaknya juga tumbuh besar tidak seperti yang diharapkan, siapa yang diharapkan? Dia. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk self-love, mencintai diri kita sendiri. Apakah itu dengan menikmati hobi, apakah itu dengan menikmati libur, apakah itu dengan menikmati komunitas, menikmati pertemanan. Kemampuan self-love, mengasihi diri sendiri secara sehat adalah alat utama terapi yang saya gunakan di ruang counseling. Saya belajar dari Lukas 15, ketika anak yang hilang itu sadar bahwa dia sudah dalam kondisi yang buruk, terpuruk, ya, dia sudah berbau busuk di kandang babi, dia ingat ada bapaknya yang sayang sama dia. Ya, dia di kandang babi makan nasi sisa-sisa ampas. Di rumah bapaknya, pegawai-pegawai pembantunya makan babi kecap, babi panggang, ya. Tiba-tiba dia makan nasi babi, dia bilang, aku mau pulang ke rumah bapakku. Dan dia pulang. Dan kenapa? Karena pada dasarnya dia mendapat kasih sayang dari waktu dia kecil. Dia ingat bapaknya. Bapaknya sayang sama dia. Aku pulang ke rumah bapakku. Jadi pembantunya pun aku mau. Dan apa yang terjadi? Betul, waktu dia pulang, tanpa syarat, tanpa ada perubahan, bapaknya bikin pesta. Dia disambut dengan baik, dipestakan, kasih baju baru, sepatu baru. Ini adalah cinta tanpa syarat. Saya akan jelaskan, pemulihan anak saya adalah juga hal yang sama. Saya menggunakan pendekatan ayah ini. Saya menerima anak saya tanpa syarat, dan pemulihan itu terjadi. Nah, ada 3 hal yang perlu dilakukan jikalau memang ada gangguan jiwa di dalam anggota keluarga kita. Baik ringan, gangguan jiwa sedang, maupun berat. Baik depresi ringan, depresi sedang, atau depresi berat. Apapun jenis gangguan jiwanya, satu yang paling penting adalah mencari bantuan. Anak yang hilang ini, langsung dia ingat, aku perlu bapakku, aku perlu bantuan ayahku, aku harus pulang. Dan saya, pada waktu anak kami tidak bisa lagi sekolah, karena sakit, karena depresi, karena adiksi game, kami mencari bantuan. Dari satu psikolog ke psikolog, ya saya beruntung karena saya punya relasi banyak psikolog, punya relasi banyak konselor. Saya mencari teman-teman saya untuk mencari bantuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya? Assessment dengan beberapa psikolog. Saya ingat belasan assessment, Profesor Jenny pasti tahu. Mulai dari tes proyeksi, tes MMPI, tes mengenai Asperger, pokoknya kami cari tes special gifted, ya, tes ADHD. Kami mau ingin tahu apa yang sebenarnya membuat anak kami ini sakit. Yang kedua, setelah kami mencari bantuan ke beberapa psikolog, konselor, dan psikiater, saya pikir anak saya butuh penerimaan saya. Saya setiap kali ngobrol sama anak saya, dia bilang, Bapak ini terlalu menuntut, terlalu mengontrol saya. Saya menjadi sadar, tanpa saya sadar, saudara-saudara ya, bahwa saya lama sekali mengontrol anak saya, sehingga dia bilang, saya seperti poster boy-nya Bapak. Yang konselor itu Bapak, bukan saya. Saya anaknya Julianto Simanjuntak, saya bukan anaknya konselor, saya bukan anaknya pendeta. Saya anaknya Julianto Simanjuntak. Sudah tahu bahwa kadang-kadang saya tanpa sadar sebagai orang Batak, sering sekali menganggap anak itu milik. Tanpa sadar mengontrol anak-anak. Akhirnya saya mengubah pendekatan saya. Filipi 2 mengajar saya untuk merendahkan diri, mengosongkan diri. Waktu anak saya bilang, Pak, saya ateis, jangan paksa lagi saya ke gereja. Saya bukan orang Kristen, please. Saya bilang sama anak saya, J, kau Kristen, dia Kristen, kau anakku. Jadi Bapak izinkan aku nggak gereja. Sementara, oke. Ya. Aku sayang sama kau bukan karena kau Kristen, aku sayang kau karena kau anakku. Ingat itu baik-baik ya, nak. Saudara, pada waktu dia hampir dinyatakan tidak lulus, dia juga tanya, perasaan Bapak apa? Aku tidak lulus. Anak saya sekolah internasional, bayarnya ribuan dolar tiap tahun. Dia tanya sama saya, perasaan Bapak apa? Saya bilang sama anak saya, J, aku yakin kalau kau tidak lulus, kau bisa berhasil. Dan kau lulus tidak lulus, aku sayang sama kau. Aku sayang sama kau bukan karena kau lulus, karena kau anakku. Walaupun aku percaya kau bisa lulus. Saya ingat sejak itu, anak saya rajin belajar sungguh-sungguh. Dan dia lulus. Walaupun IP-nya cuma 2,3, lulus SMA. Tapi akhirnya, itu menjadi modal dia untuk sekolah ke Amerika Serikat. Penerimaan itu adalah modal untuk kesembuhan.
Penerimaan itu adalah pintu pemulihan dari begitu banyak gangguan emosi, gangguan mental, dan gangguan jiwa. Saudara, mungkin ini topik yang lain, pernikahan yang sehat juga bisa memulihkan begitu banyak pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup kita. Sebelum kita tanya jawab, saya mau sharing sedikit pemulihan hidup saya pribadi. Saya dibesarkan oleh orang tua yang depresi, ayah ibu saya pecandu alkohol. Saya juga mengidap depresi sejak saya sekolah di I3, Batu Malang. Ada periode-periode saya mengalami depresi, dan paling terakhir adalah 2014. Ya. Dan kalau boleh jujur, waktu saya memeriksa anak saya kecanduan game, ternyata saya juga punya kecanduan yang saya tidak sadari, yaitu kecanduan kerja, workaholic. Sejak tahun 2009, saya menjadi pembicara yang terkenal, menjadi konselor yang terkenal, menjadi penulis yang terkenal. Saya bisa terbang 100 kali, 110, 120, 130 kali setiap tahun. Dan saya tanpa sadar menjadi seorang yang candu kerja, workaholic. Dan anak saya, wajar. Dia mewarisi adiksi yang berbeda sama saya. Dia adiksinya game. Mungkin kita tidak sadar itu. Dan saya bersyukur bahwa pemulihan itu, saya berani merantau tahun 82. Saya dibesarkan dalam keluarga yang bermasalah dengan narkoba, alkohol, depresi. Saya masuk masuk seminari di 3 Batu Malang tahun 83. Dan ketika saya mulai sadar tentang gangguan jiwa ini mengancam hidup saya, mengancam keluarga kami, saya masuk sekolah counseling di Satya Wacana tahun 89. Dan saya bersyukur saya menikah dengan Roswita karena saya mempunyai ayah mertua yang sangat baik, yang sangat sayang, dan saya mengalami proses reparenting. Karena gangguan jiwa yang saya alami, trauma yang saya alami yang paling besar adalah saya besar tanpa figur ayah. Tanpa kehadiran ayah. Ayah saya begitu pasif, dia tidak peduli dengan saya. Saya merasa itulah yang membuat saya tidak bisa peduli kepada anak saya, Moze, pada waktu dia bermasalah dengan saya dari sejak dia kecil. Dan saya bersyukur sekali. Proses reparenting dengan ayah mertua saya beberapa tahun telah memulihkan citra ayah yang buruk kepada ayah saya dengan citra ayah mertua saya yang lebih daripada seorang ayah. Dan saya kemudian memilih kuliah lagi di STT Reform, dan saya mendapatkan counseling selama 1 tahun, seminggu sekali, membaca buku-buku counseling, belajar counseling, dan ini menjadi dasar-dasar pemulihan saya. Yang pemulihannya itu amat sangat panjang prosesnya. Dan saya bersyukur, salah satu yang memulihkan juga adalah saya memilih pekerjaan sebagai seorang konselor, dan saya sangat puas dengan profesi saya mendapat energi dari profesi saya, dan saya mendapatkan kesenangan dari profesi saya. Jadi kalau dilihat dari proses pemulihan ini, selalu ada jangka panjang yang tidak mudah. Dan salah satu isu yang nanti saudara bisa kita sharingkan adalah mengenai stres dan trauma, yang sebagian kita mewarisi dari orang tua